Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh saya mengatakan, kita ini culas. Kalau melihat segala sesuatu hanya pada ujungnya kita potong, kita lupakan proses yang begitu panjang nanti di belakangnya dan nanti ke depannya, hanya karena kita sudah merasa benar mengambil kesimpulan sesaat dan prematur pada apa yang kita jumpai, dan kita melupakan banyak hal yang lain yang sudah pernah terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ini yang kita harus paham. Contoh, ya saya mengambilkan 2 contoh, nanti akan kita relate pada kehidupan sehari-hari. Nabi Ayub itu mendapatkan sakit yang berat, tidak sembarangan sakit, sakit yang berat. Dan itu sudah dikabarkan oleh Allah, sakit yang menimpa kepada Nabi Ayub itu merupakan sakit yang berat. Kalau kita menjumpai dalam beberapa ahli sejarah Islam, salah satunya Imam Ibnu Katsir, karena Imam Ibnu Katsir itu bukan hanya seorang mufassir, tapi beliau juga merupakan ahli sejarah. Maka Imam Ibnu Katsir itu berkata, bahwasanya sakit yang menimpa kepada Nabi Ayub itu tatasaqat luhumu Ayub. Loh, sampai daging-daging Nabi Ayub itu berguguran, berjatuhan satu persatu. Saking beratnya sakit yang diderita oleh Nabi Ayub. Bukan hanya itu saja, semua anaknya meninggal dunia. Bukan hanya itu saja, bahkan kita menjumpai seluruh perniagaan dan seluruh kekayaannya pun ludes habis. Bukan hanya itu saja, tapi kita juga mendapatkan berbagai macam masalah ketika beliau mulai dikucilkan oleh orang di kampungnya. Itu kan ibarat orang hari ini sudah jatuh tertimpa tangga pula. Antum pernah nggak bayangkan ada orang setragis Nabi Ayub? Ada orang yang mati anaknya, mungkin masih kaya. Ada orang yang ambruk, bangkrut, tapi masih hidup anaknya. Ya, ada orang yang bangkrut, meninggal anaknya mungkin, walaupun jarang banget kita jumpai, tapi biasanya masih diterima sama masyarakatnya. Kalau Nabi Ayub itu dari segala lini dan dari segala sudut itu mendapatkan musibah. Anaknya meninggal dunia, hartanya habis, ya, dikucilkan oleh orang di kampungnya, lalu istrinya pun juga memprotes tentang sikapnya Nabi Ayub ketika sakit. Dan akhirnya sempat meninggalkan Nabi Ayub. Kalau kita jumpai di antara kita, setragis-tragisnya saya, tidak setragis Nabi Ayub. Setragis-tragisnya Anda, antum, kalian, tidak setragis Nabi Ayub. Betul atau tidak? Ingatkan saya kalau saya salah. Setragis-tragisnya saya tidak setragis Nabi Ayub. Saya ditinggalkan bapak. Setelah itu 1 tahun, saya ditinggalkan kakak perempuan saya yang cerebral palsy. Ya, sedih memang di tahun pandemi itu kehilangan 2 orang sekaligus yang saya sangat cintai. Tapi tragisnya saya tidak setragis Nabi Ayub. Nabi Ayub itu anak-anaknya meninggal. Padahal kita tahu, padahal kita mengerti. Masya Allah ya, yang kita paham, yang kita mengerti adalah kehilangan anak itu kan juga sudah luar biasa musibah. Dan yang kehilangan bukan 1, beberapa anaknya meninggal dunia. Anaknya itu meninggal dunia, semuanya. Maka akhirnya pada saat itu, lihat bagaimana seorang Nabi Ayub memiliki helikopter view ketika beliau mendapatkan satu takdir berjalan pada hidupnya, yang ternyata takdir itu betul-betul tidak hanya dilihat oleh Nabi Ayub, hanya pada ujungnya. Tapi Nabi Ayub, beliau memposisikan dirinya di atas sebagaimana eagle, sebagaimana elang. Dia memiliki eagle view, helikopter view. Dia melihat. Memang saya mendapatkan musibah, tapi nikmat yang Allah berikan kepada saya juga tidak kalah banyaknya selama ini. Makanya akhirnya ketika Nabi Ayub itu dilihat oleh istrinya, begitu sangat bersabar. Maka pada saat itu istrinya sempat berkata, "Kenapa kamu begitu sabar? Bahkan kamu tidak meminta segera disembuhkan sama Allah atas penyakitmu, wahai Nabi Ayub." Maka Nabi Ayub menjawab dengan sebuah pertanyaan yang menunjukkan pertanyaan ini
merupakan hasil dari olah pikirnya Nabi Ayub bahwasanya beliau memiliki pemikiran helikopter view. Pemikirannya itu menyeluruh. Dia menyampaikan bahwasanya, bukankah Allah sudah menyehatkan saya selama 70 tahun? Bukankah Allah memberikan buah-buahan, sayur-sayuran, daging-dagingan, dan semua yang aku rasakan kenikmatannya dari Allah selama 70 tahun? Lalu apakah saya tidak bisa membalas 70 tahun yang penuh dengan kenikmatan dengan 70 tahun saya bersyukur? Setidaknya saya pernah merasakan kenikmatan besar dari Allah. Ucapan ini tidak akan pernah keluar. Ucapan ini tidak akan pernah keluar. Kecuali karena orang memiliki helikopter view pada apa yang dia dapatkan ketika dia bertemu dengan takdir yang tragis. Setragis itu nasib yang didapatkan oleh Nabi Ayub, itu pun tidak menjadikan Nabi Ayub terkubur, tidak menjadikan Nabi Ayub terpuruk. Dia tidak menyalahkan siapapun. Dia tidak menyalahkan Allah, dia tidak menyalahkan fulan, tidak menyalahkan makhluk. Tapi yang beliau lakukan adalah beliau tetap merasa bahagia karena beliau ingat memorinya. Dia pernah dibahagiakan oleh Allah 70 tahun. Selama hidupnya di awal beliau hidup sebelum beliau merasakan sakit pada usia 70 tahun. Ini namanya eagle view. Lah, kisah itu berulang kepada Nabi Ayubnya umat Muhammad SAW. Antum tahu, kalian tahu siapa itu Nabi Ayubnya umat Rasulullah? Nabi Ayubnya umat Rasulullah itu adalah seseorang yang bernama Abu Kilabah. Abu Kilabah. Ini orang-orang hidupnya. Ini supaya kita paham bahwasanya realita hati kita itu hidup kalau kita selalu melihat kehidupan orang solih yang telah berjibaku dalam ujian hidupnya, walaupun mereka sudah meninggal dunia. Tapi kisah kehidupan mereka itu menghidupkan hati kita. Ya. Ya, makanya maaf ya, jangan suka ngelihat orang-orang hidup dengan bergelimang harta. Mati hati kita kalau ngelihat itu terus-menerus. Mari kita kembali ke topik. Abu Kilabah itu seseorang yang memiliki ujian yang begitu berat. Ya, beliau diusir dari keluarganya, tangannya buntung, kakinya cacat, matanya buta. Ya, itulah Abu Kilabah. Kisah tentang Abu Kilabah itu bermula ketika ada seseorang yang sedang berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin. Saya lupa namanya beliau ini. Tiba-tiba beliau mendengar ada seseorang dengan agak begitu keras di tempat yang sepi, beliau berzikir. Yang berzikir ini bukan mengkeraskan zikirnya supaya terdengar sama orang, karena memang beliau buta. Dan yang kedua, beliau memang berada pada tempat yang tidak bertuan. Tidak ada orang yang tinggal di tempatnya beliau. Hanya ditemani dengan sebuah tenda yang sudah rusak kainnya. Dalam kondisi mengenaskan. Lah, ada satu tentara yang sedang berjaga-jaga, lalu mendengar ada seseorang yang berzikir dengan sebuah zikir. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Orang ini berzikir, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya Allah, terima kasih ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah menciptakan aku dengan penciptaan di atas rata-rata makhluk yang Engkau ciptakan. Ketika orang ini mendengar tentang zikir ini, orang yang mendengar ini kan berprasangka, orang yang berzikir ini pasti orang yang istimewa fisiknya, karena dia mengucapkan zikirnya yang telah menciptakan aku dengan penciptaan di atas rata-rata. Ya. Maka orang yang mendengar zikir ini menyangka bahwasanya yang berzikir itu tinggi, putih, gagah, harum, kaya raya, pintar, dengan seluruh keistimewaan yang biasa kita kenal pada mindsetnya manusia hari ini. Dicari itu sumber dan pemilik suara yang sedang berzikir. Ketemu. Dan ternyata itu adalah seseorang yang buta, tangannya buntung, kakinya cacat, ditemani kemah yang sudah rusak.
Lalu sampai akhirnya orang itu ketika mendapati yang berzikir dengan zikir seindah itu ternyata orang yang penuh dengan cacat, maka akhirnya beliau bertanya sama Abu Kilabah yang beliau temui. Loh, yang menjadikan kamu zikir dengan zikir yang seindah itu ketika engkau memuji Rabb dengan penciptaan istimewa yang ada pada tubuhmu, padahal engkau buta, padahal engkau buntung, padahal engkau juga buntung kakinya dan cacat. Apa yang menjadikan engkau berzikir dengan zikir yang seindah itu padahal engkau orang yang semacam ini? Maka Abu Kilabah memberikan jawaban yang memiliki benang merah sama dengan jawaban Nabi Ayub. Jawabannya itu apa? Dia bertanya kembali sama orang tersebut dengan mengatakan, apakah Allah bisa mengirimkan petir lalu menghanguskan aku dengan satu petir? Bisa. Bisa. Allah bisa nggak meretakkan bumi ini lalu menenggelamkan aku di perut bumi? Bisa. Allah bisa nggak mengirimkan air pantai menerjangku dan menyeretku ke tengah lautan dan mematikanku seketika? Bisa. Tapi perhatikan, Allah tidak mengirim itu semua. Allah tidak mengirimkan petir, Allah tidak mengirimkan gempa, Allah juga tidak mengirimkan banjir tsunami kepada saya. Itu yang menjadikan saya bersyukur sama Allah. Lihat. Jadi di situ kita akhirnya mendapati, Masya Allah ya. Jadi Abu Kilabah ketika kondisinya sudah setragis itu, seorang Abu Kilabah itu sudah setragis itu pun masih bisa membaca dengan helikopter view-nya. Dia membaca dengan helikopter view. Helikopter view itulah yang menjadikan akhirnya, Masya Allah, akhirnya Abu Kilabah memiliki kelapangan hati. Abu Kilabah memiliki kelapangan hati. Sehingga dia tidak terbunuh oleh pikiran dia sendiri. Sehingga akhirnya Abu Kilabah tetap bisa tersenyum. Dan dia tetap bisa ridho. Keridhaan itu nampak sekali pada apa yang beliau lafadzkan ketika beliau berzikir kepada Allah. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan penciptaan pada diriku dengan penciptaan yang istimewa di atas rata-rata.